Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku seiman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Ubalan yang semoga senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman sampai ajal kita menjemput. Amin ya rabbal alamin. Di dalam pertemuan ini saya mengingatkan saya pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah dari apa yang Allah telah berikan kepada kita. Terlalu banyak yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dulu kita tidak mengenal ajaran Islam, sedikit kita mengenal ajaran Islam, mengenal lagi yang namanya akidah yang murni, kemudian mengenal lagi sunnah-sunnah Nabi dalam sehari-hari. Terus bertambah ilmu kita. Semoga ini menunjukkan keberkahan dari thalabul ilmi ini. Semoga ini menunjukkan keberkahannya menuntut ilmu ini. Dan semoga ilmu yang kita miliki itu bisa membantu iman kita, menaikkan iman kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hati kita yang rusak, yang ada sakit. Semoga hati kita dijaga oleh Allah, jadi hati-hati yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian fikih mar'atul muslimah, fikih muyassar dan mar'atul muslimah, fikih mudah bagi wanita. Sekarang kita masuk ahkamul ghusli, hukum-hukum mandi. Mandi wajib tentunya ini ya. Mandi secara syar'i, namanya mandi, ada mandi seger kan, ada mandi ibadah. Tapi yang mandi seger itu bisa buat ibadah gitu loh, tergantung niat kita ya. Kalau kita niatin mandi nanti biar seger, kemudian biar semangat bisa beribadah, dapat pahala. Kalau mandi biar ya seger aja, badan capek-capek biar seger, ya maka itu nggak dapat pahala, tapi nggak dapat dosa, kan mubah. Hukumnya mubah saja. Yang tentu yang kita bahas di sini adalah ahkamul ghusli, hukum-hukum mandinya, yaitu mandi yang disebut mandi junub atau mandi besar atau mandi wajib. Amma an masyru'iyatil ghusli faqad qala Allah taala, adapun tentang wajibnya disyariatkannya mandi, yang mandi ibadah ini ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Setelah Allah menceritakan tentang wudu, Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, kemudian masih di tengah-tengahnya itu Allah berfirman,
wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau apabila kalian itu lagi junub itu bisa yaitu keluarnya cairan sperma, mani. Ya. Kita junub baik dengan mimpi maupun berhubungan dengan suami istri. Kalau lagi lagi junub maka fattahharu, maka bersucilah. Maksudnya apa? Mandi. Ini wajib. Ini ayatnya berbicara tentang siapa? Laki-laki. Wanita juga wajib. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ya, Al-Baqarah ayat 222. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Ya. Jauhi wanita tatkala haid. Maksudnya apa? I'tizal, tidak berhubungan, enggak boleh berhubungan dengan wanita tatkala haid. Harus azal. Ya, di luar jima. Ya. Jadi maksudnya saat keluar cairan mani harus di luar, bukan dalam farj, maluannya wanita. Wala taqrabuhunna, ini ayatnya. Dan jangan deketi wanita hatta yatahurna, sampai mereka itu suci. Artinya suci mereka itu apabila mandi. Sudah mandi kita boleh. Nah, ayat ini semua ini tadi menunjukkan perintahnya bab mandi wajib. Jadi kita tahu ayat ini fungsinya apa? Tatkala kita itu lagi berhubungan junub, aku mau mandi. Kalau ada ilmunya, oh iya, ini karena wajib untuk mau sholat. Sholat kita nggak sah kalau belum mandi. Kedua ya, mengamalkan ayat. Di antara pahala itu kita ada mengamalkan ayat. Kau tahu kan enak? Oh iya, ada ayatnya ini. An-Nisa ayat 222, Al-Baqarah 222, Al-Maidah ayat 6. Diniatin, maka niatnya lebih, pahalanya lebih. Ini keutamaannya. Kemudian apa saja? Jadi mandi wajib bagi laki dan wanita semua wajib. Apa saja yang menjadikan orang itu wajib mandi? Ya, yang pertama khurujul mani, udah jelas nih, keluarnya mani atau cairan sperma. Ya. Dalam kondisi baik yaqdoh, maksudnya itu dalam kondisi sadar maupun tidur, mimpi. Selama itu keluar cairan, maka wajib mandi. Di qauli ta'ala, firman Allah tadi, kemudian juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya ya keluar cairan itu mengharuskan mandi. Pokoknya keluar cairan sedikit maupun banyak. Walaupun sedikit tetap mandi. Karena intinya keluarnya. Ada kadang orang kan cuma sedikit saat, tidak sampai, mohon maaf. Ini pertanyaan di pinggir jalan teman-teman ya. Ada yang menanya sampai enggak klimaks gimana? Ya tetap aja. Karena dalam sebagian pikirannya keluar baru mandi. Enggak. Tetap kayak keluar walaupun sedikit maka wajib mandi. Ini bagi siapapun, laki-laki dan wanita. Ya. Wali hadis Ummi Salamah, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Ummu Sulaim, sesungguhnya Ummu Sulaim qalat, bertanya kepada Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haq fahal alal mar'ati al-ghusl
idza talamat, apakah pada wanita itu wajib mandi kalau lagi mimpi? Jadi wanita mimpi. Ini menunjukkan wanita itu bisa mimpi. Walaupun umumnya mimpi itu pada laki-laki. Wanita bisa mimpi. Kata apa kata Nabi? Naam. Iya. Idza ra'atil ma. Kalau ada kalau kamu lihat cairan keluar, ya sudah mandi. Faqalat Ummu Salamah wa tahtalimul mar'a, ya, taribat yadak fi yashbih waladaha itu. Intinya seseorang yang dia itu mandi, seorang wanita bila dia juga bermimpi maka dia wajib mandi. Fayajibul ghuslu idza kharaja al-maniyyu bi syahwatin min dzakar aw unsa fil yaqda aw naum. Maka wajib, simpulannya apa? Wajib bagi yang keluar mandi dengan syahwat, ya, kemudian baik laki-laki maupun wanita. Kalau seandainya orang ini ada dikatakan di sini orang sehat, ada nggak orang sakit? Dia sakit, dia keluar karena sakit, keluar mani cairan. Wallahu a'lam. Jika memang ada, maka dia tidak wajib. Karena sakit nih, wajib sehat, jadi nggak sakit, dia mungkin keluar terus. Tapi wallahu a'lam, apakah ada? Kalau dikasih as-sihah, ya. Kemudian yang apa namanya? Di dikatakan ini, idza kharajal mani minal mar'ati biduni syahwah bal limaradin aw nah falaysa alaihi ghusl indal jumhur khilafan Syafi'i bin Hazm. Jumhur ulama kalau seorang keluar mani bagi wanita tanpa syahwat. Bagi wanita tanpa syahwat. Jadi keluar aja. Karena sah, ada problem sakit. Maksudnya kan umum orang keluar mani kan dengan syahwat. Tapi ini dia keluar bukan karena syahwat, karena sakit. Maka falaysa 'alaiha ghusl. Enggak bagi wanita tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi. Indal jumhur, menurut pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Khilafan li Syafi'i wa Ibnu Hazm. Beda dengan mazhab Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Pendapat beliau berdua tetap wajib mandi walaupun keluar karena sakit. Ya. Ya. Maka ya lebih selamat yang mandi saja, nggak ada masalah sih, ya kan? Karena Nabi idza ra'atil ma, kalau lihat cairan sudah mandi, mau sakit mau tidak. Ustaz, kalau misalnya itu orang yang kurang sehat, maksudnya orang yang kurang akalnya, ya, yang kurang akalnya gimana Ustaz? Ya, yang kurang akalnya dia nggak punya kewajiban ibadah, tapi dia misalnya dia, ya mohon maaf, orang aja namanya orang yang kurang sehat, akalnya punya syahwat, ya keluar. Maka kalau memang ada wali siapa namanya, keluarganya tahu, ya mandikan lebih baik, kan mandikan lebih baik, walaupun dia tidak apa namanya terperintah karena mukallaf, kan lebih baik mandikan, ya. Kita yang sebagaimana dia seorang yang dia berpakaian ada najisnya, tetap nggak diganti nggak pakaiannya, diganti, kewajiban keluarga kan begitu kan, kewajiban keluarga. Wallah, berat memang kalau punya keluarga yang seperti ini, butuh banyak sabar sekali untuk merawatnya. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang pertama keluar mani. Yang kedua, iltiqaul khitanaini walau min ghairi inzal. Ketemunya dua kemaluan walaupun tanpa harus keluarnya mani. Cukup berhubungan tanpa keluar mani. Ya, cukup berhubungan tanpa harus keluar, maka wajib
mandi. Baik laki-laki maupun wanita. Ini yang kedua. Ya. Apa? Idza atarrajulu imra'atahu wa dzalika bi anna ghayyaba al-hashafa qasud dzakar kamilatan fi farji imra'ati faqad wajaba 'alaihim al-ghuslu sawa'un anzala aw lam yunzal. Apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya, seorang suami mendatangi istrinya, terus kemudian pucuknya kemaluan laki-laki, khosyafahnya, apa itu? Pucuknya ya, ada khosyafah bekas biasa sunatan itu ada bekas helmnya atau apa bahasa kita, kepalanya lah. Kepalanya itu sudah masuk dalam kemaluan wanita, cukup kepalanya, enggak full, cukup kepalanya, maka sudah wajib mandi. Kalau belum dimasukin, belum tertutup, belum masuk apa bagian kepala, maka tidak. Berarti kan nggak ketemu, ya. Kalau ketemu maka wajib. Ini pembahasan rumah tangga emang ini. Pembahasan ada anak kecil nggak paham ya. Ada yang orang dewasa nggak paham, pura-pura nggak paham. Ya, ini tapi harus disampaikan. Ummu Salamah tadi juga bertanya sama Rasulullah, Innallaha la yastahyi minal haq. Allah enggak malu dengan kebenaran. Dan ilmu harus disampaikan. Enggak gimana kalau enggak disampaikan, harus disampaikan. Jadi memang pembahasan seperti ini memang harus disampaikan. Ya, bukan cuma di pondok-pondok saja disampaikan. Dalam pelajaran kelas gitu. Enggak, pengajian umum tidak ada masalah. Baik itu tadi maka cukup ketemu, baik itu keluar maupun tidak, keluar mani atau tidak, tetap mandi. Wadzalika di hadis Abu Hurairah. Ini karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' summa jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzal. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW bersabda, idza jalasa, apabila telah duduk baina syu'abihal arba, 4 cabang. Paham gak 4 cabang? Bahasanya kan lembut sekali. Telah duduk 4 kaki numpuk gitu maksudnya. Nah. Summa jahada. Habis itu bersungguh-sungguh. Emang pengen masukkan gitu. Bersungguh-sungguh berhubungan. Wajabal ghuslu, wajib mandi. Wa illam yunzal, walaupun tidak keluar. Bisa masa orang berhubungan enggak kuat? Bisa. Tengah-tengah enggak mood. Tengah-tengah ditelepon. Yang lebih tua tahu udah gimana ceritanya ini. Bisa. Tengah-tengah ditelepon. Tengah-tengah ada anak. Ya, dan lain sebagainya, ya. Tetap, maka ya sudah bersungguh-sungguh, berarti udah maksudnya apa? Sudah masukkan, sudah, maka dia wajib mandi. Hadis Abu Hurairah. Poinnya apa poinnya? Sudah masuk, nah, sudah itu aja. Kemudian juga, ya, qala an-Nawawi wa hadza la khilafa fihi al-yawm. Waqad kana fihi ba'd as-sahabah wa man ba'dahum summa aqad al-ijma' ala ma dzakarnahu. Imam Nawawi mengatakan perkara ini tidak ada khilaf para ulama. Dahulu memang di zaman para sahabat ini terjadi khilaf, apakah mandi atau tidak. Kalau dia cuman enggak keluar mani, cuman berhubungan tidak keluar mani gitu. Zaman dulu sebagian para sahabat mengatakan tidak mandi. Tapi setelah itu zaman para tabi'in, para ulama akhirnya terjadi kesepakatan bahwasanya wajib mandi. Ya. Ya. Ada riwayat, ya, sekedar faedah saja. Waqad ruwiya Abdul Razzaq bi sanadin ila Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai annahu su'ila, ini ahli hadis ya, tanya, pada sahabat tabi'in, ditanya
anir rajuli, tentang laki-laki, yujami'u imra'atahu, berhubungan dengan istrinya, fi ghairil farj, di luar kemaluan, di luar kemaluan, fayanzilul ma, tapi kemudian keluar mani, artinya berhubungan, bercumbu, bisa kita bercumbu, nggak sampai masuk, nggak berhubung, ya. Apa kata beliau? Yaktasilu huwa, karena yang keluar itu laki-lakinya dulu biasanya. Maka yaktasilu huwa, kata beliau. Imam An-Nakhai ditanya, laki-lakinya, suaminya wajib mandi. Wala taktasilu hiya, kalau istrinya nggak perlu. Karena yang keluar siapa? Laki-laki. Atau sebaliknya, yang keluar dulu suami istrinya, maka istrinya yang mandi, yang ini enggak. Karena kalau bercumbu saja tidak keluar memang tidak perlu. Tapi kalau berhubungan, saya maksud berhubungan beda dengan bercumbu ya. Kalau berhubungan baik nggak keluar ataupun keluar tetap mandi. Tapi kalau bercumbu di luar berhubungan, maka siapa yang keluar gitu? Ya, kalau keluar semua ya mandi semuanya. Seperti itu. Ya. Kemudian ini ya poin tadi itu kan tadi harus mandi. Ada kasus, contoh kasus ya, harus mandi. Kemudian misalnya Bapak Ibu, seorang istri diajak, kan gitu, kan ada hadis, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatahal malaikah hatta tusbih. Apabila seorang istri diajak berhubungan tapi nggak mau datang atau nggak mau diajak, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Contoh kasus, wanita ini diajak nggak mau, lo kayaknya banyu, diajak berhubungan karena nanti mandi, karena nggak ada air. Gimana itu kalau begitu? Boleh nggak menolak karena nggak ada air? Kan wajib mandi, kan nggak ada air. Pending dulu lah. Tunggu listrik nyala. Pending dulu. Tapi bahaya kalau pending dulu. Bahaya pending dulu atau tetap berhubungan. Ini masih berhubungan dengan mandi kan? Nah, maka tentunya di sini tetap wanita harus datang. Wanita harus tetap melayani suaminya, ya, karena apa? Adapun tidak ada air, maka bisa tayamum. Itu begitu bisa ada badalnya. Lah kalau udah pingin nggak ada badalnya, iya kalau ada badalnya, istrinya 2 gitu kan, ada badalnya. Oh 1 terus mau dibuang kemana? Enggak ada badalnya, maka tentu tidak boleh menolak, tetap berhubungan. Ini mimbabil adab juga terhadap dengan suami, memberi haknya suami. Dan ini ya, ada juga kadang-kadang kau pasal. Itu Masya Allah, inilah berkahnya wanita itu. Kadang-kadang juga capek emang ngurusi rumah tangga, ngurusi bersih-bersih. Tapi pas suami pingin gimana? Ya sudah, mau enggak mau. Cuman ya, kalau memang kita juga harus apa istilahnya bermuamalah dengan cara yang baik, ya lihat kondisi istri juga dan sebagainya. Apalagi capek, ada demamnya, maksudnya dipaksa. Ya, aku pingin, ya enggak seperti itu juga gitu caranya. Tetap ada hak muamalah dengan cara yang
baik. Berhubung apa dengan istri? Dengan cara yang baik. Kemudian ya, sebagaimana juga dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaysat lil mar'ati an tamna'a zawjaha al-jima' bal yujami'aha. Enggak boleh bagi wanita itu menghalangi suaminya untuk berhubungan, enggak boleh. Artinya enggak boleh, bal yujami', tetap harus berhubungan. Fa in qadarat 'ala al-ightisali wa illa tayammamat wa sallat. Kalau emang enggak mampu untuk mandi, maka tayammum. Ini perkataan fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Artinya karena alasan nggak ada air terus nggak mau berhubungan itu nggak boleh. Berarti kalau nggak boleh, dosa nggak kalau dia nggak mau? Dosa jatuhnya. Beda kalau capek, sakit, itu beda lagi. Ya. Hadza illam tajidil ma aw la tastati isti'malul ma li udhin aw marad. Kemudian yang ketiga, yang pertama adalah kenapa orang harus mandi? Tadi itu keluar mani. Yang kedua adalah ketemunya dua kemaluan. Yang ketiga, inqita' damul haidi, inqita' damil haidi wan nifasi, terputusnya darah haid dan nifas. Stop, berhentinya darah haid atau darah nifas. Fa innahu mata inqata'a anil mar'ati damal haidi wan nifasi fa innahu yajibu 'alaiha al-ghuslu. Sesungguhnya kapanpun wanita itu berhenti darahnya, haid maupun nifas. Haid ada yang 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 minggu, 14 hari, bahkan ada yang nggak jelas waktunya. Masya Allah. Nifas rata-rata ya 25 sampai 40-an, 45 hari. Pokoknya setiap wanita berbeda-beda. Kapanpun itu berhenti darahnya, maka dia wajib mandi. Berhentinya malam, ya wajib mandi. Ya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qalat li Fatimah binti Abi Hubeish. Nabi bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubeish, "Idza aqbalatil haidah fada'as salah wa idza adbarat faghtasili wa salli." Apabila haid telah datang, telah kamu jumpai haid, maka sudah tinggalkan salat. Kalau sudah selesai haid itu, maka segera faktasili, fa ini segera mandi, wasalli dan salat. Sehingga misalnya wanita haid 7 hari, pas hari ke-7 dia suci di waktu jam 2 atau jam yang paling gampang dulu kita contoh jam setengah 12 atau jam setengah 1 lah, setengah 1. Terus dia belum mandi sampai waktu asar. Sholatnya langsung asar atau duhur dulu baru asar? Duhur dulu baru asar. Kenapa? Sucinya tadi di waktu masih waktu duhur. Beda kalau dia sucinya di jam 9 atau jam 10. Itu jelas itu. Sucinya di waktu asar. Ada yang mengatakan sebagian ulama dengan waktu yang bersamaan. Ya. Yang jelas kalau dia di waktunya asar, setengah 4, jam 4 itu maksudnya. Setelah duhur sudah dianggap sudah habis, maka dia tidak sholat duhur. Intinya selama dia berhenti dan ada waktu sholat di situ, masih berhubungan, maka dia masih wajib. Atau misalnya tadi berhenti, sekarang mulai haidnya jam 2 dan dia belum sholat duhur. Sholatnya kapan? Langsung sholat itu tetap nggak boleh. Nanti kalau sudah selesai haidnya,
baru dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha karena dia belum selesai. Kemarin ada utangnya. Apa yang diqadha? Salat duhurnya. Kemarin belum salat kemarin. Di bab ini Masya Allah ya, ada kemarin yang bertanya, kenapa Ustaz wanita itu tidak wajib sholat berjamaah? Yang dia wajib berjamaah lagi wanita bahkan terbaik sholatnya fi qaraiha, fi baitiha, fi hujriha, di kamar. Sebaik-baik wanita sholat di kamarnya. Sehingga ada yang bertanya begitu Bapak? Ada? Teman, ada yang bertanya begitu? Loh, pengen enak lah kalau sholat di masjid. Dulu gak boleh kita sholat, lebih utama di masjid bukan di rumah. Masih ada. Bahkan ada yang berpendapat wajib sudah di masjid aja, lebih afdol di masjid. Ya, kalau itu yang ngomong sudah sepuh, tidak ada urusannya dengan anak, nggak punya suami, ya mungkin nggak begitu masalah. Hikmahnya besar masalah ini. Wanita itu tidak wajib. Seandainya saya balik tanya, oke, Anda mau diwajibkan? Hai para wanita, Anda mau diwajibkan? Mampu? Kira-kira 5 waktu di mampu? Saya tanya, mampu kira-kira 5 waktu di masjid? Gurung masak belum ngurusi anak 1, lu akhirnya masjid itu bawa anak 3 itu. Hikmahnya besar ini. Wanita itu di rumahnya, jaga rumah, nyiapin untuk suami, jaga anaknya, anak masih kecil belum bisa ke masjid rame, ngajari anaknya di rumah. Hikmahnya besar. Kenapa wanita itu sholat di rumah? Hikmahnya besar. Bukan sekedar masalah fitnah. Al-mar'atul aura idza istasrafa syaitan. Bukan masalah cuma sekedar wanita keluar ada syaitan di situ, ada fitnah nanti. Lah kaya wis towa lah gak perlu lah. Kan enggak ada fitnah di situ. Ada yang begitu, bukan masalah sekedar itu. Itu iya, di antara hikmah besar memang iya. Tapi ada hikmah besar lagi, hak suami, hak rumah itu. Coba. Tapi kalau laki-laki diwajibkan, iya, gampang laki-laki. Mau kerja di mana fantasyi'u fil ardh, mencari rezeki di sana sini, dan langsung ke masjid selesai. Langsung keluar, enggak ribet enggak, Pak? Ya tidak. Tapi bagi wanita 5 waktu diwajibkan. Coba saya, seandainya diwajibkan benar bagi wanita, mampu apa tidak itu? Menurut jenengan lah. Keterangan. Benar. Jadi Allah meletakkan hukum ini benar-benar hikmahnya luar biasa. Bersyukurlah para wanita. Benar bersyukur terhadap hukum ini. Yang diwajibkan itu laki-laki, wanita tidak. Lebih afdal di rumah, iya sudah. Walaupun wanita tidak dilarang untuk ke masjid, tapi tentu perhatikan di sini, ke masjid itu untuk ibadah, bukan tebar pesona. Jadi kalau ke masjid jangan perlu bawa tas yang mahal-mahal, bawa ini. Kadang-kadang kita bisa lihat ini Masjidil Haram, ya jamaah itu sebagian pesat ke Masjidil Haram, baunya wangi, kayak ke mall. Tas ini mau ibadah ini. Jamaah rahimakumullah. Termasuk diantaranya masalah apa nih? Masalah seseorang wanita, ya, dia bisa haid, dia bisa nifas. Itulah kelemahannya. Kekurangannya juga diantara dia tidak berjamaah di masjid. Kekurangan di situ. Coba bayangin, insya Allah ada haid mereka. Udah bisa kalau mau haid itu kerasa, Pak. Perutnya nggak enak, bener kan? Hawa. Bener nggak, Pak? Kok bingung kayaknya? Nggak pernah tanya tuh, ya tanya, Pak. Begitu perasaan wanita. Kalau mau haid itu kerasa kok, perut tuh nggak enak sebagainya, itu kayak mau haid ini, mau datang bulan. Coba udah, mereka harus ke masjid. Berat sekali itu. Subhanallah. Yang jelas itu haknya suami itu besar sekali di mata Allah. Benar? Kalau dia ke masjid, saya yakin keteteran masalahku banyak sekali yang terabaikan.
5 waktu masalahnya. Ya kalau yang sudah sepuh, yo panggah penak neng masjid nggih kalau itu. Masa di rumah ganggu loh. Justru kalau ketemu ke masjid, ketemu koncone seneng. Habis itu jagongan ngobrol ada sini, malah seneng itu kalau udah tua-tua sepuh itu. Nggih ngapunten. Begitu kan memang faktanya kan gitu kan. Ya seneng saja nggak ada masalah. Memang seneng. Ada di rumah sepi. Kan gitu. Jadi nggak ada yang subhanallah, hikmahnya besar sekali. Memang ada yang tanya begitu di beberapa tempat kajian, ada yang nanya, kenapa Ustaz kayak agak masih kekeh wanita lebih afdal di masjid? Kita itu nggak terlambat kalau di masjid, ikuti, jadi enak sholat itu, kan gitu ya. Nah, gitu. Pak, ngapunten. Ini masjid Pak, rumah jenengan dari masjid itu jaraknya 2 rumah, di luar masjid, tapi rumah jenengan di luar masjid, gak mungkin rumahnya di dalam masjid ya. Gampangnya di luar masjid Pak, rumah jenengan. Wanita ini tetap ke masjid atau di dalam rumah yang terbaik? Dalam rumah Pak. Kalau cuma masalah fitnah, kalau cuma karena masalah fitnah, ya di masjid lah, wong deket ya, gitu kan? Deket ke masjid lah. Tapi apakah begitu hukum fikihnya? Tidak, karena banyak urusan rumah yang dia juga harus membagi waktunya untuk haknya suami gitu loh. Kan kalau seandainya dia dalam rumah, masya Allah, apa sih versi laki-laki teladan versi Quran? Apa laki-laki istri teladan versi Al-Quran juga? Lihat, versi suami teladan versi Al-Quran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Seorang laki yang dia tidak lupa dengan perdagangannya itu dzikir kepada Allah. Jualan tapi tetap ada. Haknya Allah tetap ditunaikan, haknya keluarga cari nafkah tetap ditunai. Ini suami teladan. Kalau istri teladan, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihah itu qanitat, tunduk, hafizat. Apa hafizat? Menjaga dirinya. Saat suaminya enggak, apa yang dijaga? Dirinya, rumahnya, harta suaminya. Jelas nih? Kalau cuma sekedar masalah ke masjid itu hanya masalah ada fitnah, berarti kalau nggak ada fitnah boleh ke masjid. Kalau cuma sekedar itu gitu loh, yang dekat rumahnya dengan masjid, ke masjid lah. Oh nggak ada fitnah, apa ya fitnah? Oh cuma sebentar nyebrang jalan kaki langsung sampai. Tapi bukan karena itu saja gitu loh Pak, karena banyak urusan dalam rumah. Jadi tetap, walaupun rumahnya dekat dengan masjid, tetap bagi wanita itu bagaimanapun kata Nabi, sebaik-baik wanita adalah fi hujriha, fi qariha, di dalam rumah, fi baitiha, dalam rumahnya. Karena hikmah tadi, jelas gak? Nah itu, ini bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita. Walaupun kita misalnya ada yang tetap ingin ke masjid, tidak ada masalah. Cuma kita perlu jelaskan hikmah ini loh, biar gak terabaikan hak-hak yang lain. Karena 5 waktu itu berat. 5 waktu itu berat. Jika wanita dalam rumah, dia bisa beribadah pada Allah, dia juga bisa menunaikan hak utamanya sebagai seorang istri. Adil gak itu? Yang laki-laki kalau kerja tetap ke masjid, yang perempuan dalam rumah sholatnya di rumah. Yang lucunya, ini juga kadang-kadang juga perlu disampaikan ini, yang kurang pas lah bahasa saya itu. Sholat udah dalam rumah, giliran apa kemana, ya toh? Ini juga nggak pas nih ya. Wanita suka keluar, sana sini, yang kadang-kadang bukan kebutuhan, nggak perlu. Mesti kalau bab gini, lu sampean lu, konare dolan naik, ngombab sholat yang di rumah. Mesti orang mesti komem gitu loh. Ngomong sholat dalam rumah, lah iya di rumah sholatnya, tapi giliran sana sini tetap keluar.
Yang salah siapa? Yang komen atau yang bersikap? Ya dua-dua aja saya. Ya mas semua kurang berilmu semuanya. Makanya wanita yang di dalam rumah itu keluar, tapi sesuai kebutuhan saja. Anda pernah dengar di negeri Yaman itu, saya dapat info teman-teman yang pernah belajar di sana, benar-benar wanita itu jangan keluar, bisa seminggu gak keluar bahkan. Subhanallah. Ke pasar bapak-bapak semua itu. Kalau di Saudi juga gitu, pasar semua isinya laki-laki yang jualan. Ya. Tapi begitu. Kalau hidup kita dibalik gitu gimana? Pasar semua laki-laki. Ibu-ibu semua di rumah aja. Mungkin hikmahnya kalau di rumah saja itu akhirnya kan nggak ngumpi kemana-mana, nggak ngumpi kemana-mana. Ya kan? Masya Allah, ini hikmah ini. Kembali kepada bab mandi. Ya, begitu haid dan nifas. Jadi tadi satu wajibnya mandi disebabkan karena keluarnya mani, keduanya karena bertemunya dua kemaluan, yang ketiga adalah berhentinya haid dan nifas bagi wanita. Kemudian yang selanjutnya di sini dibacakan idza kanat kafir summa aslamat. Kalau dia kafir kemudian dia masuk Islam. Di sini dibawakan hadis Qais bin Asim annahu aslama fa amarahu nabi ayaktasila bima'in wa sidrin. Qais bin Asim radhiyallahu anhu masuk Islam, sama Nabi diperintahkan untuk mandi, ya begitu juga hadis. Namun dalam bab ini di beberapa kitab juga disebutkan ini cuma sunnah, tidak dikatakan wajib. Kalau seandainya wajib tentu sangat banyak riwayat para sahabat mandi. Apalagi tatkala Fathul Mekah, dibebaskan kota Mekah, banyak masuk Islam kan, mesti banyak riwayat mandi setelah masuk Islam. Ini semua sunnah saja, bukan diwajibkan, ya. Itu kemudian yang selanjutnya yang wajib, ya, apabila idza matatil mar'ah wajib taghsiliha. Kalau wanita itu wafat atau seseorang itu wafat, wajib mandikan. Kalau laki-laki, kalau wanita yang mandikan adalah wanita. Walaupun nanti saat ini mencari ibu-ibu yang bisa mandikan itu susah, agak susah, butuh pelatihan kayaknya. Tapi kalau di beberapa masyarakat masih, ya Allah, ya, di beberapa tempat itu masih, ini sekedar mengingatkan saja, memandikan itu kan tetap menjaga auratnya gitu loh. Sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha tatkala wafat, beliau dikasih penutup. Biasanya kalau jenazah itu enggak dikasih sunnahnya enggak dikasih penutup. Tapi Fatimah radhiyallahu anha berpesan dikasih penutup. Kenapa? Karena masih hidupnya menjaga auratnya, menjaga dilihat dari laki-laki. Tatkala wafat, ya ditutup. Sehingga jenazah perempuan itu kalau di Saudi juga ditutup. Kalau laki-laki ya terbuka biasa begitu. Loh, kok dibedain? Iya, hikmahnya dibuka itu agar orang melihat ingat kematian. Kalau kita kan dibuka ditutup, jenazah itu biasanya ditutup sampai makam tutup. Yang sunnah itu dibuka. Faedahnya adalah orang yang melihat akan lebih keingat kematian. Memang itu dilihatkan. Tapi kalau itu wanita ditutup. Nah, ini fungsi dan antara hikmahnya adalah kalau masih hidup seperti itu, maka mandikan sama juga, menutup aurat, menutup aibnya. Dipilih, hikmahnya dipilih yang suaminya, hikmahnya dipilih laki-laki, keluarganya, kan gitu ya. Itu biar tidak terbuka auratnya, karena keluarga lebih bisa menyimpan. Tapi kalau nggak tahu lagi kenyataannya, kadang-kadang antar keluarga memang bertengkar sudah itu. Masih hidup antar keluarga bertengkar. Kalau malah mandikan keluarganya malah dibuka aibnya itu. Wallahu a'lam. Ya jelasnya hikmahnya memang itu penting sekali. Nah, tapi ini sebagian di masyarakat sekarang mengingatkan saja, itu kadang dimandikan depan rumah, kemudian ditonton oleh orang banyak, baik laki-laki maupun, bahkan beberapa kejadian yang mandikan laki-laki dan perempuan.
di beberapa tempat kejadian. Jadi dan saya lihat langsung secara mata langsung. Ya kadang subhanallah, semoga Allah jaga kita baik tatkala kita masih hidup maupun tatkala kita wafat. Allah akhiri hayat kita dengan husnul khatimah dan kemudian Allah mandikan dengan cara yang syar'i. Insyaallah begitu. Siapa yang ngumpulnya sama kita. Di sini kalau ada persatuan begitu bagus, ada saudara kita yang wafat. Segera tim ini yang kesana ngurus. Kalau yang ngurusin nanti yang lain yang nggak berilmu biasanya agak maksudnya tidak sesuai dengan tata cara yang syar'i. Tata caranya kurang sempurna. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, Pak. Saya tak minum. Wanita keluar untuk sekolah, kuliah. Keluar kota, Pak ya? Keluar kota ya? Ya kalau masih dalam kota, masalahnya bukan masalah keluarnya Pak. Kalau yang dalam kota, ikhtilatnya bercampur baur, jadi satu. Kalau keluar kota, jadi dengan antar, ya kan, ke kota tersebut, habis itu dia mukim. Masalah lagi, tatkala dia campur baurnya lagi. Bagaimanapun tetap dosa begitu Pak. Tapi ada seorang perempuan nanya pada kita begitu, ya siapa ya? Ya ceritakan kepada orang tuamu. Orang tua saya top nyuruh saya, ya sudah, bertakwalah semampunya. Tapi bagaimanapun itu dosa gitu loh. Artinya harus banyak istighfar tetepan. Seperti itu. Makanya karena hidup kita ini zaman ini sebetulnya hidup tuh simple, tapi karena kita yang punya banyak angan-angan, jadi nggak simple gitu loh. Simpelnya kan kalau di zaman ini simpelnya ya, wanita itu sudah balik diajari tentang rumah tangga, ngurusi rumah, bantu rumah gitu kan. Kalau udah besar kemudian dia kemudian terjaga, dia sudah besar dinikahkan. Kan kalau dia terjaga maka para laki-laki dia bisa menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Tapi karena juga banyak keinginan gitu loh. Nanti anak saya ini, kalau anak saya cuma perempuan, nggak ada laki-laki lah, nanti anak saya kemudian kalau saya nggak sekolahkan yang tinggi-tinggi, nggak sekolahkan yang terbaik, nanti gimana ke depannya? Ini juga jadi problem. Sebetulnya kalau kembalikan lagi jawabannya, ya justru anak jenengan perempuan itu jenengan jaga, nanti akan datang suami yang baik, yang menanggung jenengan juga. Kan begitu. Tapi kadang-kadang kan beda angan-angan gitu. Ada pengen anaknya begini, pengen anaknya begini. Nah, terus saya kembali kepada sama jenengan. Hukum tetap hukum. Nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Tapi sudah begitu kondisinya saat ini. Maka banyak istighfar. Bertakwa kepada Allah semampu dengan banyak istighfar. Nggak bisa dirubah hukum tapi. Ya pesan saja, semoga ada nanti sekolahan yang khusus wanita, bukan pondok, sekolah. Jadi Saudi itu sekolahan khusus wanita, jadi aman Pak gitu. Anak jenengan bisa sekolah dengan sekolah yang terbaik, walaupun itu agama, walaupun itu umum, tapi khusus wanita, SMK wanita, SMEA atau SMA wanita. Nah, dulu ada kan dihapus. Nah iya itu Pak. Kalau itu ada nggak ada masalah sebetulnya. Kan khusus wanita. Nggak harus pondok. Tapi memang sementara ini solusinya pondok. Saudi sementara. Tapi kalau emang itu ada, alhamdulillah. Ya saya tetap ingin punya seperti itu. Wanita itu baiknya, maksudnya tidak pondok, tapi orang tuanya ngantar ke sekolah gitu lebih baik. Kalau laki-laki pondok nggak apa-apa. Wanita enggak, enaknya begitu. Karena dikasih ilmu, nanti yang didik adalah orang tuanya, seperti itu. Lebih enak, lebih aman. Dan pondok laki-laki dan wanita itu lebih banyak problemnya pondok
Wanita butuh banyak ketatnya lagi. Nyari ustadahnya, gede dikit diambil, kan gitu kan. Nyari ustadah susah. Jadi begitu, Pak. Ya, ada lagi? Monggo. Kayaknya masalah perempuan hari ini. Gimana, Pak? Nggih, boten wajib. Ikut kebutuhan, Pak. Kebutuhan. Sekarang ini ikut kajian itu kebutuhan saat ini, Pak. Kajiannya, kemudian tempatnya juga terpisah, tidak terperbarui. Ya, itu kebutuhan. Saat ini mencari ilmu itu kebutuhan. Sejak zaman dahulu sebetulnya, tapi zaman ini lebih butuh lagi gitu loh. Kan gitu. Karena untuk memperkokoh iman itu nggak ada mungkin kalau nggak pakai ilmu. Istri kita ndak kita ajak pengajian, Pak. Aduh, monggo dihayati mawon. Sefrekuensi nggak dalam rumah tangga? Beda. Kita mikirnya apa, sana mikirnya beda. Kalau nggak ikut kajian itu beda frekuensinya, nggak nyaman juga. Tapi kalau bisa diajak sevisi misi lah, lebih enak lah gitu. Bukan berarti diajak, kan sholat gak wajib, masa ikut pengajian? Gak boleh lah, tetap di rumah. Oh, tidak boleh, ada kajian online, ngantuk. Orang ini berangkat sama suaminya, gitu. Jadi pun berangkat, kemudian tetap karena kebutuhan gitu loh. Jadi selama itu keluar, jadi wanita kan di rumah, dia boleh keluar bila itu kebutuhan. Nah, kebutuhan wanita zaman sekarang itu beda dengan kebutuhan wanita zaman dulu. Karena kondisi hidup kita juga ada beda gitu. Tapi selama itu kebutuhan dan tetap menjaga hukum-hukum syar'i ya, berpakaiannya tetap syar'i gitu. Ya tentu insyaallah boleh lah. Wallahu a'lam. Insyaallah boleh. Ya. Karena kebutuhan tadi. Kebutuhannya beda saat ini. Ya. Harus ini, kadang sini, ngantar anak, jemput anak, karena sekolahnya begitu. Insyaallah. Kalau ada wanita ada yang bisa ngajari anaknya saja, tidak selesai. Anaknya saya bisa ngajari, tapi anaknya tok muridnya, tidak seru biasanya itu. Yang ada ngamuk-ngamuk biasanya, ini loh. Tapi kalau ngajak anak orang lain itu beda. Wallahu a'lam. Wanita itu wajib mandi Jumat gak, Pak? Jumatan kan wajib laki-laki. Wanita boleh gak Jumatan? Khilaf ulama itu. Di antara yang mengatakan Jumatan itu boleh. Karena ya di antaranya kalau saya Imam An-Nawawi rahimahullah, di antaranya karena di zaman Nabi SAW itu wanita itu sholat berjamaah. Ada yang sholat berjamaah, gak dilarang kan gitu. Tapi ada wanita ikut Jumatan belum ada dalil itu ya. Tapi karena ada wanita di zaman Nabi itu sholat berjamaah, itu dibolehkan. Tentu juga Jumatan boleh. Tapi tetap sebaiknya tetap yang Jumatan itu laki-laki. Masanya kok safar? Jumatan ya? Ikut Jumatan atau nunggu Jumat selesai baru duhur. Tetap sebaiknya kalau bisa waktunya nggak ngepres ya sebaiknya duhur. Tidak kita katakan tidak boleh ikut Jumatan, boleh saja, tapi sebaiknya ikut duhur. Cuman biasanya kok mepet waktunya di safar, ya toh. Ada orang Jumatan, padahal kalau saya safar kita udah nggak usah Jumatan, duhur asar dijah. Tapi kan ada orang begitu, nggak Jumatan nggak marem gitu, walaupun safar tetap mampir Jumatan gitu. Akhirnya waktunya bingung. Ini kalau nunggu istrinya nanti habis itu Jumatan, orang pulang agak lama, habis itu nanti istrinya baru sholat, habis itu nungguin istrinya lagi, misalnya lama. Iya, kalau cuma istrinya, habis itu kemudian ada anaknya perempuan juga 2 di situ, lama lagi nunggunya. Biasanya waktunya mepet, gitu sebagainya. Ya, ini sering terjadi seperti itu. Silakan sholat Jumat, tapi ya lebih enak lagi ya sholat duhur asar. Kan safar, ya kisah
Safar mungkin pas lagi kondisi ada mendesak. Walaupun sholat safar di hari Jumat itu juga ada qaul masalah ini, ada khilaf dalam masalah ini. Bolehkah safar di hari Jumat? Di hari Jumat. Wallahu a'lam. Jadi wanita itu tetap kalau dia mandi Jumat ya silakan mandi Jumat. Ya. Sekarang kita baca sifatnya mandi. Ini terakhir nih. Ya. Mandi. Hadis Maimunah. Ini caranya mandi wajib. Sekarang caranya. Saya bacakan hadisnya saja. Ada nanti hadis Maimunah, ya. Ada nanti hadis Aisyah. Yang paling masyhur hadis Maimunah ini. Hadis Maimunah qalat, wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil-ghusli wa satartuhu faghasala yadayhi marrataini aw thalathan. Aku bawakan Nabi SAW sebuah air untuk mandi. Mandi itu Nabi itu dengan menggunakan satu sok air. 4 mud, satu mud itu begini. 4 beginian mandinya Nabi. Sak gayung paling ya. Enggak sampai. Itu mandinya Nabi itu. Kalau kita sak gayung gitu belum basah semua. Kadang-kadang ya sak drum ya, setengah drum. Nah, ini ditutupi faghasala yadayhi. Nabi itu kemudian mencuci tangannya dulu. Cuci tangan 2 kali atau 3 kali. Ini cara yang pertama. Nanti ada kesimpulannya. Saya bacakan hadis dulu. Habis itu ma'afragha biyami ala shimalihi. Kemudian setelah itu ya tuangkan dari tangannya dengan kepada kirinya, ya. Faghasala madzakirahu. Ya, habis itu Nabi SAW membersihkan kemaluannya. Cuci tangan dulu, bukan bersihkan pakai tangan kiri. Kenapa cuci tangan dulu? Bukan langsung masuk dalam tangannya masih. Mungkin tadi megang-megang kan gitu kan? Bukan kemudian langsung masuk dalam air, tidak. Cuci pakai gayung dulu, cuci dulu tangan, baru kemudian pakai. Nah, baru basuh kemaluan lagi. Setelah itu dengan tangan kiri ya, basuhkan kemaluannya. Setelah itu cuci lagi tangan kiri. Summa dallaka yadahu bil ardi au bil haid. Habis itu setelah tangan kirinya membersihkan kemaluan, Nabi lap-lapkan itu, gosok itu tangannya itu di lantai, dipasek atau di dinding. Maksudnya mungkin bekas ada najisnya. Tapi kan kalau mandi kan bukan najis, mungkin ada bekas kotorannya, atau ada kencingnya, mungkin bekas najis. Ya, tsumma ghasalaha. Habis itu dicuci tangan lagi. Cuci kiri, cuci lagi. Habis ditempelkan, cuci lagi. Ini cuci tangan ini untuk apa? Untuk berwudu. Summa madmadu wastansyaqa. Habis itu kumur-kumur dan istinsyaq. Masukin air dalam hidung. Untuk dikeluarin. Habis itu istinsyaq, dikeluarin. Jadi cuci tangan untuk wudu. Wa ghassala wajhahu wa yadayhi wa ghassala ra'sa. Habis itu wajah, tangan, usap kepala, ya wudu lah. Tsumma sabba ala jasadi. Belum kaki. Sampai kepala, diusap kepalanya. Belum kaki. Nabi langsung sabba ala jasadi. Nabi tuangkan dikucuk tubuhnya dengan air. Dikucuk. Ini belum cuci kaki. Karena usah wudu habis kepala kaki ya. Tapi Nabi tidak. Kakinya nanti di akhir. Ini langsung kucuk tubuhnya ini. Summa tanaha faghasala. Habis dikucuk kanan dulu, baru kiri gitu kan. Pokoknya basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini lekuk semua basah. Habis itu tanaha faghasala qad. Habis itu Nabi pindah tempat sedikit, geser. Karena mungkin tadi di bawahnya ada bekas-bekas najis juga gitu kan. Geser. Baru Nabi kemudian membasuh kakinya. Basuh kakinya. Jadi kakinya di akhir. Ya. Begitu dalam hadis Maimunah. Maka dari hadis yang di atas tadi bisa kita jelaskan poin-poin caranya mandi. 1. Niat dulu. Niatnya dalam hati. Ini niat untuk mandi wajib, bukan mandi seger. Beda ya.
mandi wajib. Kedua, bersihkan tangan 3 kali. Bersihkan buat apa? Sebelum masuk tangannya ke dalam timba, bersihkan pakai gayung. Gitu. Jadi jangan langsung masuk langsung ambil gayung. Cuci tangan dulu. Ini sunnah ini, cuci tangan dulu. Habis itu baru kemudian setelah cuci tangan, bersihkan kemaluannya dengan air. Kalau mau pakai sabun, ya pakai sabun, bersihkan sabun. Sudah sekalian aja bersihkan sabun, sekalian sabun bagian sini sampai paha, serangkangan dekatnya kemaluan lah, sekalian disabuni, sekalian dibersihkan kalau mau pakai sabun. Kemudian setelah itu, habis itu bersihkan lagi tangannya, ya kan? Habis itu baru kemudian yang keempat tadi bersihkan tangan, yang kelima Nabi berwudu. Wudu sebagaimana wudu tadi, kumur-kumur, wajah, tangan, kepala, kaki nanti. Habis itu yang keenam, Nabi itu menuangkan air di atas kepalanya dulu 3 kali. Ini hadis lain ini ya, hadisnya Ummu Salamah, tambahan. Tadi hadisnya Maimunah, ini ada hadis Ummu Salamah. Kepala dituangkan, digosok-gosok hatta tablughu usul as-sa'gi. Tablughu usul as-sa'gi, sampai pori-pori. Jadi memang di apa ini? Apalagi kok wanita ya, wanita itu kan rambutnya banyak. Jadi ya harus sampai kulitnya ini harus basah gitu. Kok cuman gini-gini aja enggak? Biasanya kulitnya enggak basah. 3 kali. Kalau mau pakai sampo, ya sampo situ sekalian. Enggak apa-apa. Jelas nggih? Kemudian setelah itu ya sampai ini 3 kali. Kemudian ya habis itu nomor 7, tuangkan air di badan, pundak yang kanan dulu, baru yang kiri. Tapi kalau pancuran, apalagi pancuran segini, nyebar gini, nggak bisa Pak, kanan dulu gini, sini gini, baru kirinya dulu. Ya udah, kalau udah pancuran sudah Pak, ya sudah diam aja, bahasa semua, nggak perlu kanannya gini, ya gini dulu, kirinya dulu, masya Allah. Kalau emang tuh pancurannya begini ya sudahlah. Ya, tapi kalau emang pancurannya utuh jauh gini, ya bisa kanan dulu ya. Tapi kalau nyebar begini ya sudahlah. Kita ya enggak usah sampai gini-gini, enggak usah sudah. Allahu a'lam ya. Tapi kalau pakai gayung tinggal kanan dulu, baru kirinya. Mubtadi bi syaqqil aiman sumal aisar. Ya. Itu sudah. Kalau mau pakai sabun ya pakai sabun. Apa kemaluan disentuh? Enggak disentuh. Tadi kan di awal sudah pakai sabun. Biasanya begini lebih enak. Tapi juga ada yang cara lain. Baru terakhir wudu ya. Terakhir apa? Pindah tempat baru basuh kaki nomor 8. Ada yang begini cara mandinya. Mandi wajib, mandi apa? Mandi bersih dulu, seger dulu, sabuni, sampui semuanya, baru mandi wajib. Nggih monggo. Sebetulnya dalam sekali waktu pakai sabun, pakai ini bisa enggak? Bisa. Loh, gue nanti habis itu nyabuni kemaluan lagi, ya, megang lagi. Makanya itu sejak di awal sudah sabuni, bersihkan pakai sabun bagian kemaluan, sehingga tidak nanti pas nyabuni lagi nggak perlu disabuni gitu loh kan, tinggal digojok basah lagi. Jelas nggih? Jadi tapi adanya monggo, mau mandi dulu kemudian mandi wajibnya, mau kemudian mandi wajib dulu baru ininya. Nah, saya lagi masalah bismillah jadi repot lagi. Nah, bismillah lali zat. Wes adus bismillah lali metu meneh zat. Keluar lagi bismillah fi awali. Ya tidak, ya sudah, enggak perlu keluar. Tadi kan bismillah sebelumnya, masuk udah bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah dulu, masuk sudah. Lupa, enggak perlu keluar. Ya kalau kemudian di kamar rumahnya ada kamar mandi dalam, keluar dikit bismillah masuk lagi, aman lah. Kalau kemudian kamar mandi di belakang harus keliling keluar dulu kemudian masuk lagi, repot lah. Sudah tadi lupa, ya sudah lupa gitu loh. Kan tadi lupa, sudah teruskan saja gitu. Tidak perlu kemudian
Sudah selesai, alhamdulillah. Tadi lupa bismillah fi awali wa akhir. Sudah selesai. Ya. Bab ini wanita, atau juga begini. Kalau berhubungan itu diikat apa? Kalau dari haid itu dibuka ikatannya, apa? Wanita itu apa diikat gitu? Apa kembali? Pokoknya kalau berhubungan itu tidak perlu dibasuh kepala, diikat aja. Kalau itu haid harus dibuka ikatannya gitu loh. Ada begitu ternyata. Jadi dia bedain. Padahal tidak. Mau wanita mau laki-laki, mau haid mau sama itu mandi besar, pokoknya harus basah semua. Nah kalau diikat nggak basah. Oh ini loh, kepala harus sampai di kepoipo, harus agak dipijat dikit, benar-benar air itu masuk. Karena kalau ada yang nggak basah, ya ada aja yang nggak basah, maka nggak sah. Sudah sekiranya kita itu sudah merasa basah semua, ya sudahlah gitu loh. Lekuk itu penting diperhatikan dalam masalah mandi ini. Lekuk. Ya, suami istri mandi dalam satu nabi biasa mandi dalam satu apa tempat. Artinya apa? Boleh dipakai airnya. Airnya bekas itu boleh dipakai nggak? Menurut pendapat yang kuat boleh dipakai. Tapi kalau menurut yang pendapat lain, sebagai mazhab Syafi'i ya, itu airnya kan tidak satu kul lah, maka habis dibuat mandi, maka nggak bisa dibuat mensuci kan dibuang biasanya. Makanya biasanya kalau di desa-desa itu ada air di drum, mau mandi pakai ditimba. Nanti kalau sisanya dibuang karena tidak bisa dibuat mensucikan, karena tidak satu kul lah. Itu yang pendapat mazhab Syafi'i ya. Gitu loh. Tapi pendapat yang jumhur ulama tetap boleh. Namanya air itu selama dia tidak najis bisa mensucikan. Memang ada kekhususan dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini. Jadi mungkin kalau zaman dulu kita itu seperti itu, dikasih timba, disuruh. Nah kadang sampai ditempel tuh tulisan niatnya nawaitu apa lil ghusli di dalam kamar mandi. Ya, anak-anaknya nggak hafal itu. Yang terutama anak haid gitu, anak wanita yang sudah haid, tidak apa ditempel tulisan dalam kamar mandi niatnya wudu itu, niatnya mandi wajib. Nah ini pertama ada ya niat itu di hati, sudah sampai nempel gitu, terus baca di dalam kamar mandi lagi. Ini butuh ini niat cukup di hati, dan nggak boleh kita baca yang berhubungan dengan Allah di dalam kamar mandi. Ini adalah tata cara ya mandi ya. Berarti kalau wanita sama suaminya lihat-lihatan batal enggak? Enggak, batal enggak? Enggak ada hubungannya. Apakah melihat auratnya istri kita jadi batal? Sebagian orang awam memahami batal. Jadi enggak boleh dilihat auratnya, enggak boleh. Tadi berhubungan tuh nggak lihat-lihatan tuh. Aku kadang juga bingung gitu. Tapi ada pertanyaan seperti ini, memahami kalau dalam kondisi sudah bersuci itu. Jadi dipegang tahu ada khilafnya misalnya itu kan. Tapi kalau kemudian melihat auratnya itu batal, nggak boleh. Nggak ada hubungan dengan batal. Bahkan melihatnya boleh saja gitu. Mau Nabi mandi bersama yang benar seperti itu, nggak ada masalah. Gosokin suami gosokin istri boleh selama itu ya di tempat yang tidak membatalkan mandi gitu kan, boleh saja. Harus dicoba Pak, mandi bareng sama istri ya, yang sudah nikah harus pernah begini tuh, bahkan sering. Itu memperkuat hubungan, hubungan. Seru itu.
orang yang haid dan nifas, kalau dia umroh wajib gak mandi ihram? Tetap mandi tetap mandi ihram. Walaupun dia, karena dia mau umroh. Yang nggak kan semua boleh, yang nggak boleh adalah cuman tawaf. Ya, tetap. Oke. Bila ada pertanyaan lagi silahkan, bila tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh monggo Pak, betul apa? Los nih. Ya. Barang siapa menyentuh kemaluan, man massa dzakara falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluan maka dia wudu. Hadis ini kalau kita nyentuh ya sudah wudu. Gitu Pak. Makanya kita itu kok bisa ya wudu itu ya kalau emang nanti takutnya menyentuh ya sudah pakai CD dulu baru kemudian wudu. Atau pakai handuk baru wudu. Nanti pakai wudu pakai CD lagi kejentuh lagi. Ya itu bab ini ya intinya kaidahnya gampang. Kayak nyentuh wudu Pak, udah gitu aja. Sedikit tertentunya. Ya wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Ya pasti orang nyentuh enggak sengaja lah. Ngapain sengaja gitu. Mesti enggak sengaja gitu kan. Ya. Tapi kan makanya kalau Allah mengatakan kalau ya dalam masalah ini kalau nyentuhnya langsung kulit itu batal wudu lagi. Tapi kalau nyentuhnya pakai kain enggak, karena itu kemaluan itu cuma bagian dari tubuh kita. Yanbitun minka, bagian dari tubuh kita. Ya, yang enaknya Pak, ya bagi saya enaknya ya masing-masing kita tahu posisi kita sih, kita di sisi mana. Ambil yang termudah, pokoknya jangan sampai menyentuh, tinggal dibiasakan saja. Kalau saya jangankan pakai handuan, pakai CD baru wudu. Kalau misalnya pengen aman ya, jadi memakai celana dengan aman. Ada lagi silakan, monggo Pak. Nggih, untuk wanita. Nggak masalah Pak, menyentuh yang bukan mahram, yang kemudian emang ada kebutuhannya, sebagaimana dokter kulit, ya dibutuhkan, ada masalah. Ya tentu dengan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena kebutuhan dibutuhkan. Itu hukumnya masuk dalam hukum darurat Pak. Ad-darurat yubihul mahdhurat itu. Karena darurat tidak dibolehkan. Karena profesi lah sekali lagi ya. Profesi sebagainya. Tapi biasanya mereka sudah steril, dokter itu kan menggunakan sarung tangan, biasanya sudah seperti itu, steril biasanya. Dan itu memang tapi tetap ya kalau bisa mencari dokter yang sejenis lebih baik, itu tetap kaidah itu jangan dilompati. Kalau bisa. Tapi nggak bisa ya sudahlah, bismillah sudah, gimana lagi? Kan gitu Pak ya. Ya. Gimana lagi? Kadang emang dalam beberapa profesi itu memang di beliau yang ahlinya ahli gitu. Ahlinya ahli. The masternya di situ memang salahnya. Yang lainnya ya sekedar bisa. Ini ahlinya ahli. Dan ternyata lawan jenis kita, ya sudah gimana lagi? Yang ahlinya ahli di sini. Ini tentu penyakit yang khusus ya, penyakit umum aja ya. Yang umum sudah sakit pilek, panas, tidak perlu gitu. Ya, cari ya yang sejenis. Nanti misalnya pun dicek ya aman gitu. Ya lebih bisa seperti itu. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Khair insyaallah. Tapi kok cuma dia dokter terdekat, cuma sekedar konsultasi, ya tidak ada masalah juga. Wallahu a'lam ya. Kalau emang itu kemudian adanya dokter wanita misalnya, dokter umumnya adalah wanita. Nah, atau dokter desa biasanya ada gitu kan, bidan desa atau dokter desa ya sudah kita konsultasi dan sebagainya. Tapi kalau itu yang nanti sakitnya di bagian
aurat kita, ya sudah jangan ke situ. Kalau itu wanita, cari yang laki-laki. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir. Ada sudah. Alhamdulillah. Dari ibu ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan Allah berikan kita istiqamah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.